kita belajar, Ibu mau bertanya, Ibu mau memfokuskan kalian, ya. Silakan anak-anak Ibu masuk ke AHA slide. Saya belajar, saya pintar, saya juara, yes. Iya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita anak-anak Ibu matikan mikrofonnya, kita lanjutkan ya belajarnya. Ini tindakan, motif dan prinsip ekonomi ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan tindakan ekonomi dengan benar. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian motif ekonomi dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam motif ekonomi dengan teliti, menjelaskan pengertian prinsip ekonomi dengan benar, menghubungkan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan benar. Ya. Yang keenam, menyajikan hasil diskusi tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, Nak ya. Nah, di sini anak-anak Ibu perhatikan, di sini ada gambar. Di gambar ini sedang ngapain abang-abang ini? Oke, silakan aktifkan mikrofonnya. Lagi jualan. Jualan, Bu. Iya, jualan apa dia di situ? Jualan cabai, bawang, kerupuk, dan lain-lain. Iya, jadi ini adalah kegiatan ekonomi ya, yang dilakukan abang-abang ini adalah kegiatan ekonomi. Nah, tukang angkot itu juga sedang melakukan kegiatan ekonomi, sedang melakukan tindakan ekonomi, berupa keinginan ya manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, ada macam-macam kebutuhan, macam-macam motif ekonomi. Yang anak Ibu perhatikan ada memenuhi kebutuhan. Jadi tindakan ekonomi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu dengan cara tadi berjualan, ya. Abang-abang tadi kan jualan cabai, jualan bumbu, ya. Tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan penghasilan. Jadi penghasilannya ini bisa dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia bisa beli rumah, dia bisa beli makanan, dia bisa beli mobil dan sebagainya. Nah, motif yang kedua adalah berbuat sosial. Jadi setiap manusia itu memiliki rasa kemanusiaan, ya. Jadi apapun yang dia miliki, dia ingin berbagi dengan sesamanya. Sama seperti kalian, misalnya ada temannya yang tidak punya pulpen, ya. Kemudian kalian punya 2 pulpen, maka kalian akan berbagi dengan temannya yang satu lagi, ya. Atau contohnya adalah pengusaha-pengusaha yang sukses itu, dia akan membagikan sebagian hasilnya itu, hasil pekerjaannya, hasil penghasilannya itu dengan membeli sanitizer, dengan membeli masker, ya, dimana sempat kita mengalami kelangkaan. Nah, jadi masker ini akan dia bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Perbuatan itu adalah contoh perbuatan sosial. Nah, yang kemudian mendapatkan penghargaan. Setiap pengusaha, ya Nak ya, dia pengen mendapatkan penghargaan, dia pengen diakui status sosialnya, ya. Jadi yang berikutnya untuk mendapatkan penghargaan ini, ya contohnya kalau siswa ya, siswa dia belajar dengan rajin. Tujuannya apa? Supaya dia pintar. Kemudian ngapain lagi dapatnya? Apalagi dapatnya supaya dia bisa mendapatkan juara, ya. Nah, motif yang terakhir adalah memperoleh kekuasaan. Dia sudah punya satu hal, namun dia pengen lagi yang lain. Ini contohnya adalah membuka usaha cabang bakso, ya. Dia misalnya Wong Solo, dia buka lagi nanti ada di Palembang, ya, ada di Solo. Nah, itu dia ya. Jadi tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan. Nah, jadi dari keempat gambar ini, ayo siapa yang bisa memberikan penjelasan yang mana di sini motif ekonomi, mencari ekonomi, motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, untuk berbuat sosial, untuk kekuasaan dan penghargaan. Ayo Joy, yang mana motif memenuhi kebutuhan? Di gambar yang mana? Gambar pertama, Bu. Iya, pintar, ya. Pertama, Bu. Ayo, iya. Agnes.
Penghargaan. Penghargaan, pintar. Yang nomor 3 ini motif apa? Apa itu prinsip ekonomi? Yaitu usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, ya. Nah, prinsip ekonomi ini anak-anak ibu bisa perhatikan, ya. Dia tanya di sini, ini jeruk yang berkualitas, Mbak, sekilonya 15.000. Saya ingin beli jeruk yang berkualitas, Bang, katanya, ya kan. Nah, jadi di sini dia kan ada pertimbangan, ya. Harganya mahal tapi kualitasnya bagus. Itu kan suatu contoh prinsip ekonomi, ya. Nah, beli satu gratis satu. Ini penawaran ini, ya. Jadi kalau kita beli satu gratis satu, ini adalah contoh prinsip ekonomi. Nah, penerapan prinsip ekonomi, ya. Di dalam contoh penerapan prinsip ekonomi, bisa perhatikan dalam produksi dia menggunakan bahan mentah dengan mutu baik. Yang kedua, mendirikan tempat usaha dengan bahan mentah. 3, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah dan hemat dalam biaya. Ya, dalam distribusi juga menyalurkan barang dengan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat tempatnya dan sebagainya. Nah, kalau dalam konsumsi, contoh penerapan prinsip ekonomi itu adalah membeli barang dengan memilih barang terlebih dahulu. Kalau kalian misalnya dibawa mamanya beli baju, apakah mamanya langsung bilang, ambil bajunya, dibayarkan? Tidak, seperti itu atau tidak? Enggak, Bu. Atau ditengok-tengok dulu? Ditengok dulu, apa yang ditengoknya dulu? Kalau misalnya belanja sama mama itu, harganya, apa lagi? Bu. Ya, Motif bajunya. motif bajunya. Ya, cocok nggak ukurannya, ya kan? Itu Iya, adalah Bu. pertimbangan prinsip ekonomi untuk konsumsi. Nah, itu semuanya yang sudah kalian sampaikan itu, ya. Nah, kemudian di awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas ini adalah berdasarkan kepentingannya, nak. Jadi kalau kita punya uang, jangan langsung dihabiskan, tapi kita harus menabungnya. Jadi tugas kalian yang sudah ibu sampaikan di grup WA dengan ibu bagikan LKPD-nya melalui link, ya, itu perhatikan di atas ini, di tampilan layar kalian ada petunjuk pengerjaan lembar kerja. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada 3 gambar, nak. Gambar 1, 2, dan 3. Nah, kalau gambar yang pertama ini dia ngapain? Udah. Jualan, Bu. Ya, jualan. Yang kedua ngapain dia? Pabrik. Bangun, Bu. Membangun, Bu. Memproduksi. Membangun. Iya, memproduksi. Pintar. Yang ketiga ini gambar apa? Seorang ibu-ibu menaikkan angkot. Angkot, Bu. Ya, ada yang naik angkot atau supir angkot, ya kan, sedang membawa penumpang. Penumpang. Nah, ini adalah contoh dari tindakan ekonomi. Jadi kalian sudah paham cara. Jadi tindakan ekonomi segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, sudah terjawab. Sudah, diskusi kita sudah selesai. Kesimpulannya adalah, ya, tindakan ekonomi itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi tindakan ekonomi ini, ya, memiliki dasar, memiliki alasan, ya, itulah berupa motif, ya. Jadi tindakan ekonomi itu didasarkan oleh suatu motif, ya, di mana nanti yang akan mendorong manusia itu melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ini ada terbagi 4, ada berbuat sosial, ya, ada memenuhi kebutuhan, mendapatkan penghargaan, dan juga untuk memperoleh kekuasaan, ya. Nah, jadi setiap orang itu harus melakukan tindakan ekonomi dengan prinsip ekonomi supaya hasilnya maksimal, ya. Nah, jadi jangan asalan, kalau misalnya kita membeli baju, kita jangan langsung ambil bajunya, bayarkan, tidak. Tetapi kita periksa dulu kualitasnya, ya. Kita tanya dulu harganya, cocok tidak dengan keuangan kita, baru kita beli, ya. Itu prinsip ekonomi dalam konsumsi. Ya, sampai di sini. Makasih anak-anak ibu sudah pembelajarannya, ya. Sampai ketemu minggu depan.
Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Oke, sampai jumpa.